Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat kesempatan yang baik untuk melakukan demo program yang telah saya rancang sebagai bagian akhir dari tugas akhir atau skripsi. Perkenalkan, nama saya Jimmy Iskandar. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program yang telah saya kembangkan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing materi saya, yaitu Bapak Tri Habibi, atas arahan dan ilmu yang sangat berharga. Serta kepada dosen pembimbing teknik saya, Bapak Nahot Frastian, atas bimbingan teknik yang luar biasa selama proses pengembangan program ini. Program ini saya rancang sebagai bentuk penerapan nyata dari ilmu yang telah saya pelajari selama masa perkuliahan, dan semoga dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat tidak hanya bagi saya pribadi, namun juga bagi institusi dan masyarakat luas. Demikian perkenalan saya, dan di sini kita akan langsung ke demo programnya. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode AHP pada CV Vero Sablon. Yang pertama-tama yaitu kita lakukan yaitu login, atau kita melakukan registrasi jika belum memiliki username, melakukan registrasi. Tapi di sini karena saya sudah mempunyai user, jadi tinggal masukkan saja. Lalu kata sandinya Iskandar. Di sini ada tampilkan kata sandi. Jika di checklist maka sandinya akan kelihatan. Login berhasil, selamat datang Jimmy Iskandar. Di sini nama usernya itu Jimmy Iskandar. Oke, untuk tampilan dashboard atau awal dari menu CV Vero Sablon itu seperti ini. Dan untuk di bagian kiri di sini ada toggle untuk membuka sidebar. Dan di sini ada beberapa menu, yaitu menu karyawan, menu kriteria, alternatif, seleksi, cetak, dan pengaturan admin. Yang pertama yaitu menu karyawan. Di menu ini kita dapat menambahkan karyawan untuk menjadi alternatif dari perhitungan AHP di sistem ini. Karena di sini saya menggunakan sampel, maka kita akan mengacu pada sampel yang telah saya ambil, yaitu dengan nama karyawan ada 4, Ahmad, Jepri, Jamal, Wawan. Di sini kita memasukkan nama Ahmad. Untuk tanggal lahir kita asal saja untuk contoh. Terus alamat sumber bidang dan nomor telepon saja. Lalu klik simpan. Maka data karyawan berhasil disimpan. Otomatis di sini akan muncul nama Ahmad. Selanjutnya kita akan masukkan nama-nama dari karyawan ini dulu. Yang kedua yaitu Jepri. Klik simpan. Kodenya sudah ada. Kita harus merefresh dulu ya, supaya ininya itu berganti. Kita bisa mengklik di sini yaitu screen printing atau printing support. Di sini karena Jepri adalah screen printing, maka di sini akan menjadi SP002. Klik simpan, maka data sudah disimpan. Oke. Lalu kita akan melakukan refresh lagi dengan cara mengubahnya seperti ini. SP003. Di sini dengan nama yang ketiga adalah Jamal. Lalu tanggal lahir kita klik asal saja untuk contoh. Dan simpan. Lalu kita akan merefresh lagi screen printing. Lalu yang terakhir Wawan. Di sini tanggal lahir. Setelah datanya terisi seperti ini, kita juga bisa mengubah data ini, yaitu dengan cara kita mengklik tabelnya, maka otomatis data tadi yang kita klik akan masuk ke text field di atasnya. Seperti ini. Misal kita mau mengubah Jamal menjadi Jamali,
tambah Y. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Kalau kita ingin menghapus, kita bisa hapus, klik hapus. Kita juga bisa menghapus. Atau di Wawan. Jadi kita masukkan lagi. Oke, sistemnya berjalan dengan baik. Di sini untuk input, delete, dan ubahnya itu update itu berjalan dengan baik. Yaitu selanjutnya kita akan masuk ke menu kriteria. Di menu ini kita harus menambahkan kriteria acuan untuk melakukan perbandingan pada perhitungan AHP. Di sini kita akan mengacu pada Excel, di mana kriteria di sini adalah kehadiran, produktivitas, disiplin, dan kerjasama tim. Kita akan melakukan pertama yaitu kehadiran. Kita akan tambah. Di sini akan langsung muncul data kriteria yang tadi kita tambahkan. Klik auto untuk merefresh K2. Bersihkan untuk melakukan bersihkan pada kolom. Di sini kita akan menambahkan lagi kriteria kedua yaitu produktivitas. Di sini saya akan melakukannya. Lalu kriteria yang ketiga adalah disiplin. Kerjasama tim. Oke. Setelah kita melakukan penambahan seperti ini, di bawahnya yaitu kita akan melakukan input skala perbandingan, yaitu nilainya 1 sampai 9 ya. Kita akan mengacu pada perhitungan yang telah kita buat. Di sini absensi versus produktivitas yaitu 3, absensi versus disiplin 2, absensi versus kerjasama tim 4, produktivitas versus disiplin 1, produktivitas versus kerjasama tim 3, disiplin versus kerjasama tim 5. Di sini yaitu nilainya adalah 3, 2, 4, 1, 3, 5. Di sini kita akan masukkan 3, 2, 4, 3, 2, 4, lalu 1, 3, 5, 1, 3, 5. Setelah kita melakukan input skala perbandingan, kita langsung klik proses input. Proses input di sini yaitu untuk menghitung perbandingan berpasangannya. Lalu kita akan klik hitung bobot konsistensi AHP. Maka bobot konsistensi akan berhasil dihitung dan nilainya yaitu konsisten karena nilainya 0,045 atau di bawah dari 0,1. Di sini statusnya konsisten. Dan kita akan melihat apakah hasilnya sama dengan Excel yang telah kita buat. Nilai matriks perbandingan, nilai bobot ini. Nilai yang pertama adalah 0,457. 0,0457, 0204, 204, 0263, 0263, 0,007, 0,077. Sama ya, berarti logika dari AHP-nya berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan pada tiap-tiap alternatif. Di sini kita akan masuk ke alternatif. Yang pertama harus kita lakukan adalah merefresh ini, karena untuk melihat dari kriteria-kriteria yang telah kita buat tadi. Kita akan memilih kriteria acuan di sini. Yang pertama yaitu K1 atau kehadiran. Yang pertama yaitu di sini adalah Ahmad versus Jepri, Ahmad versus Jamal, Ahmad versus Wawan, Jepri versus Jamal, Jepri versus Wawan, Jamal versus Wawan. Di sini kita akan melakukan pada acuannya yaitu kehadiran dari Excel yang telah kita buat. Yang dimana yaitu Ahmad Jepri, Ahmad Jamal, Ahmad Wawan, Jepri Jamal, Jepri Wawan. Nilainya yaitu 1, 2, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Kita akan proses input. Di sini akan melakukan
input nilai dari perbandingan alternatifnya. Lalu kita akan menghitung nilai bobot konsistensi. Nah, di sini akan muncul nilainya yaitu status konsisten, di mana Ahmad yaitu memiliki bobot 0,3, Jepri 0,3, Jamal 0,2, Wawan 0,1. Di sini kita akan samakan dari logika yang telah kita, bukan logika sih, kita akan lakukan penelusuran nilainya apakah sama atau tidak untuk logika AHP-nya pada alternatif yang telah kita buat pada Excel. Itu pada K1, K11, 0,3, 0,3, 0,352, 0,353. Di sini kenapa nilainya berbeda? Mungkin ini terjadi karena variabel yang digunakan pada Microsoft Excel dan aplikasi saya yang buat itu berbeda ya. Tapi di sini tidak terlalu berpengaruh karena di belakang komanya itu tidak berpengaruh, insya Allah. Lalu pada Jamal atau K13 yaitu 0,204, 0,204. Yaitu pada Wawan 0,1. Benar ya? Berarti logika dari alternatifnya berjalan dengan baik. Kita akan melakukan simpan. Lalu saya akan menghitung keseluruhan dari nilai-nilai tiap karyawan ini. 1, 1, 3. Pilih disiplin 112 113 112 113 terus konsisten simpan sama tim 215 satu. Setelah semuanya kita lakukan perhitungan dari tiap-tiap alternatif, kita akan melakukan seleksi pada menu seleksi di bawah di samping ini ya. Nah, di sini adalah menu seleksi di mana nilai-nilai dari tiap karyawannya itu akan tampil di sini, yaitu nilai dari alternatif dan nilai global. Nilai global ini yaitu nilai dari tiap-tiap kriteria, dan nilai alternatif ini yang telah kita hitung berdasarkan dari kriteria acuan tadi. Kita akan melakukan review data untuk memastikan bahwa datanya itu terupdate dengan benar. Lalu kita akan melakukan hitung, proses hitung selesai, dan di sini akan keluar nilai dari tiap-tiap alternatif yang sudah dihitung dengan nilai global kriterianya. Nah, di sini yaitu hasil rankingannya adalah Jepri yaitu nilainya 0,317, Ahmad yaitu 0,304, Jamal 0,255, Wawan 0,125. Di sini kita akan lihat pada hasil globalnya. Di sini hasil globalnya adalah Jepri yaitu 0,317, benar. Lalu Ahmad 0,304, Jamal 0,255, Wawan yaitu 0,125. Setelah kita melakukan perhitungan ini, kita akan klik simpan. Maka data akan berhasil disimpan ke database. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke menu cetak. Menu cetak di sini yaitu kita untuk mencetak hasil perhitungan kita ataupun data karyawan ya. Di sini yang pertama kita akan menampilkan data karyawan. Kita akan tampilkan preview. Nah, di sini akan tampil data karyawan yang telah kita isi tadi. Dan di bawahnya yaitu ada nama pimpinan yaitu Fatur Rahman dan admin yang membuat. Nama ini yaitu nama admin ini diambil dari user yang melakukan login atau yang melakukan perhitungan seperti itu. Kemudian
yaitu kita akan melihat laporan data kriteria. Nah, di sini akan tampil data kriteria, yaitu nilai kriteria yang telah kita hitung tadi. Di bawahnya juga ada nama pimpinannya, dan di sampingnya adalah admin yang membuat laporan. Lalu yang ketiga adalah laporan hasil seleksi atau hasil dari pemilihan karyawan terbaik. Tampilkan. Nah, di sini akan tampil peringkat 1 yaitu Jepri 03171, yaitu dengan nilai 32%. Lalu Ahmad yaitu 0,3, Jamal 0,25, Wawan 0,1248. Di bawahnya yaitu ada pimpinan Sifaros dan admin yang membuat. Lalu di pengaturan admin, pengaturan admin ini sebenarnya untuk mengganti password yang telah digunakan untuk login tadi. Misal di sini saya username-nya itu ISK. Di sini saya harus memasukkan kata sandi yang lama, yaitu Iskandar. Dan password baru misal 123456 123456. Maka simpan perubahan, maka password berhasil diubah. Kita akan melakukan logout. Yes. Dan kita akan melakukan login lagi, apakah berhasil. 123456. Tampilkan password login. Nah, berarti perubahan password berhasil. Akhir kata, saya mohon masukan, kritik dan saran Bapak atau dosen dan rekan-rekan semua agar program ini dapat terus berkembang dan menjadi baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.